Di tengah-tengah keluarga dengan penuh gejolak dan terombang-ambing di masa yang serba sulit hari ini, sebuah urgensilah untuk pemuritan itu bisa terlaksana sangat efektif di tengah-tengah keluarga. Kenapa pemuritan ini yang diangkat saudara-saudara dalam tema khotbah hari ini? Saudara, kata murid dalam bahasa Yunani disebut matetes. Istilah ini muncul di dalam Alkitab Perjanjian Baru 250 kali. Dan 230 kalinya digunakan oleh Yesus untuk menyapa para pengikutnya. Dia sebut sebagai matetes. Dia sebut sebagai murid-murid. Dia sebut sebagai pembelajar-pembelajar. Karena ini menjadi sesuatu yang krusial, ini menjadi sesuatu yang esensial dalam iman percaya kita kepada Kristus. Saudara, pada saat itu Yesus memanggil murid untuk mengatakan bahwa inilah esensi engkau sebagai pengikutku, yaitu tidak pernah berhenti belajar. Menjadi pembelajar sepanjang hidup. Dan inilah sebenarnya kenapa amanat agung yang tadi dibacakan dalam Matius mau mengajarkan, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, apa ciri seorang disciple? Apa ciri seorang murid? Saudara, pertama-tama ciri seorang murid, dia adalah seorang yang teachable. Apa itu teachable? Orang yang mau belajar. Tidak pernah berhenti belajar. Gagal belajar, berhasil juga belajar. Kaya belajar, miskin juga belajar. Hancur-hancuran hidupnya belajar, dan ketika bangkit lagi dan dengan kejayaan dia tetap belajar untuk rendah hati. Yang kedua, dia adalah seorang yang fleksibel. Apa itu fleksibel? Lentur, mudah diubah. Tidak keras hati, tidak kaku begitu rupa dengan mindset yang lalu kemudian kalau ini ya ini, gak mau berubah, gak mau terbuka kepada hal baru yang disajikan. Dan karena tidak fleksibel, akhirnya dia lalu terjang sana terjang sini dengan kekakuannya, dengan kebekuannya, tidak luwes dan tidak cair, tidak fleksibel seperti air yang ditaruh di gelas manapun dia akan ikuti wadahnya, tapi tetap airnya itu bermanfaat. Saudara, ciri yang ketiga dari seorang disciple bukan saja teachable, fleksibel, tapi yang ketiga adalah humble. Ketika Yesus memperagakan sebuah adegan sebelum dia mati, dia basuh kaki para murid. Dia katakan, aku gurumu, basuh kakimu, engkau hai sesama murid, saling basuh satu dengan yang lain. Tuhan ajarkan sebuah pelajaran tersulit dan paling berat untuk dilakukan oleh seseorang, yaitu humble, rendah hati. Dan inilah semua saudara, teachable, flexible, and humble. Inilah ciri seorang disciple yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Biar 5 tel ini teringat dalam pikiran kita untuk peran yang kita lakukan untuk memuridkan sesama kita, khususnya di rumah tangga kita. Engkau orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, suami kepada istri, istri kepada suami, mertua kepada menantu. Lakukanlah ini. Lakukan 5 tel ini, peranmu. Ingat apa yang pertama? Telut, 1, 2, 3, telut. Kedua, telinga. Ketiga, telaten. Keempat, telaah. Kelima, teladan. Ingat 5 tel ini. Supaya apa? Hidupmu disetel oleh firman Tuhan. Dengan 5 tel ini, saudara belajarlah saling memuridkan satu dengan yang lain.